Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, pertemuan 13, yang beranggotakan Meleni Triasa, Dery Andrean, Jihan Novidianti, Bintang Farezi, dan saya sendiri Rafiza Layubi. Di sini kami akan membahas tentang pajak kendaraan bermotor yang akan dimulai oleh Meleni Triasa. Tapi sebelumnya, saya memiliki pantun untuk menyemangati Zoom pada malam hari ini. Pagi-pagi makan kuaci, bareng ayah ibu sarapan pagi. Saya awali Zoom malam ini, mari kita mulai ke materi. Terima kasih Ayub. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pajak kendaraan bermotor atau juga disingkat dengan PKB. Nah, PKB ini merupakan pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mana mereka mengoperasikan kendaraan bermotornya di jalan umum sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009. PKB ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang juga. Artinya seluruh masyarakat ataupun seluruh warga negara itu diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Adapun subjek dari PKB ini adalah perorangan pribadi atau juga suatu badan usaha. Nah, ada alasan teoritis mengenai pemungutan pajak atas kendaraan bermotor ini, yakni pemungutan ini karena adanya penggunaan jalan raya oleh masyarakat, di mana yang kita ketahui bahwa jalan raya merupakan barang publik yang digunakan masyarakat. Nah, dari penggunaan jalan raya inilah akan menimbulkan biaya, baik biaya langsung juga biaya tidak langsung, di mana kalau biaya langsung kita ketahui bahwa adanya kerusakan-kerusakan jalan yang menyebabkan atau menimbulkan biaya bagi pemerintah, dan juga ada biaya tidak langsung seperti polusi, kecelakaan lalu lintas, dan juga macet seperti itu. Yang mana hal-hal tersebut akan juga berdampak dan memunculkan biaya secara tidak langsung. Nah, next. Jadi untuk apa sih pajak kendaraan bermotor itu dibayar? Apa gunanya bagi daerah? Seperti yang kita ketahui bahwa pajak itu merupakan pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang juga mempunyai peran yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Yang pertama. Yang kedua juga pajak ini berperan penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti juga pelaksanaan pembangunan. Lalu pajak ini dapat membantu peningkatan pendapatan kabupaten atau kota yang mana juga berdampak untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pajak berguna untuk meningkatkan kepastian hukum dan ketenangan bagi peserta wajib pajak. Lalu yang kelima, pajak PKB ini bermanfaat untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, juga peningkatan sarana transportasi umum untuk masyarakat. Hasil dari penerimaan pajak PKB ini dialokasikan paling sedikit 10%, itu juga yang termasuk untuk dibagikan kepada kabupaten atau kota dan dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, juga peningkatan sarana transportasi umum. Kira-kira seperti itulah manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Andrean. Pada Andrean, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Milen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan mengenai pajak kendaraan bermotor atau PKB. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang objek pajak kendaraan bermotor. Nah, objek pajak kendaraan bermotor atau PKB ini adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, termasuk
dari kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang beroda yang dioperasikan di darat dan di laut. Nah, untuk kendaraan yang di laut itu dia memiliki ukuran jenis GT5 hingga GT7. Lalu objek pajak kendaraan bermotor itu ada beberapa yang dikecualikan. Salah satunya adalah kereta api. Itu adalah salah satu kendaraan yang bergerak di darat, namun tidak termasuk objek pembayaran pajaknya. Lalu untuk yang kedua itu ada dasar pengenaan pajak PKB. Untuk dasar itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2019, yaitu ada memiliki dua unsur pokok. Yang pertama itu terdapat tentang nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, lalu yang kedua itu bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran. Jadi untuk pengenaan dasar pajak itu sendiri, yang untuk yang kedua itu dia melihat dari tingkat kerusakan yang diakibatkan dari kendaraan tersebut dengan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut. Lalu untuk kita tentang nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, itu adalah tentang nilai dari nilai jual kendaraan tersebut itu diperoleh berdasarkan harga pasar umum atas suatu kendaraan bermotor. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dilihat untuk mendapatkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Yang pertama itu tentang jenis kendaraannya, lalu merek dari kendaraan tersebut, lalu tahun pembuatan kendaraan tersebut. Terus untuk perhitungan dasar mengenai PKB atau pajak kendaraan bermotor, itu dihitung berdasarkan tentang kendaraan bermotor angkutan umum orang itu ditetapkan sebesar 60%. Lalu untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan perhitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka atau bodi dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atau suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Lalu untuk masa berlaku PKB ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. PKB itu digenapkan untuk masa pajaknya selama 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor itu terdaftar. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Jihan Novidianti kepada Saudari Jihan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab warga malas membayar pajak, yaitu yang pertama kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, dan pendidikan. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kurangnya tempat pelayanan menyebabkan orang-orang bertempat jauh malas untuk membayar pajak. Kurangnya pendidikan rata di masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak menyebabkan tingkat sebagaimana yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bintang Fahrezi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jihan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai usaha apa saja untuk meningkatkan minat warga membayar PKB. Yang pertama itu adalah sosialisasi wajib pajak PKB kepada warga. Pemerintah sangat berperan penting dalam sosialisasi khususnya dalam pajak kendaraan bermotor agar dapat membuka wawasan masyarakat.
Wajib pajak itu sendiri mendapatkan sosialisasi perpajakan agar dapat mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara, yang mana pajak kendaraan bermotor dapat dibayar melalui satuan administrasi manunggal di bawah satu atap atau yang biasa kita kenal samsat. Penyaluran perpajakan dapat diarahkan pada 3 sasaran utama, yaitu pembayar pajak terdaftar, baru terdaftar, dan calon pembayar pajak. Usaha yang kedua itu ialah analisis tingkat penghasilan warga. Tingkat penghasilan seseorang dapat memberikan pengaruh bagi dalam pemahaman dan ketaatan ketentuan hukum dan kewajiban membayar pajak. Mengidentifikasi faktor keuangan sebagai sumber tekanan bagi wajib pajak dengan penghasilan terbatas memungkinkan akan menghindari pajak karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Usaha yang terakhir itu ialah inovasi teknologi untuk menarik warga melek wajib pajak. Penggunaan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintahan mulai dikenalkan pada tahun 2001 melalui instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2001, yaitu tentang telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika, yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk menciptakan good governance. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Rafli. Kepada Rafli, saya silakan. Oke, baiklah. Kesimpulan dari presentasi malam ini yaitu pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pribadi ataupun badan usaha kepada pemerintah daerah atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kesadaran untuk membayar pajak di antara warga negara Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor upaya untuk memecahkan permasalahan kurangnya kesadaran dalam peserta wajib pajak adalah tugas kita bersama. Mulai dari pemerintah pusat hingga kepada lembaga-lembaga perpajakan dan juga sesama warga Indonesia. Dalam hal ini, inovasi akan sangat membantu untuk menarik kembali perhatian para peserta wajib pajak yang sempat tidak mau atau malas-malasan untuk membayar pajak. Salah satunya ialah dengan sistem e-Samsat. Meskipun belum terlalu banyak kantor Samsat daerah yang menerapkannya, namun hal ini merupakan satu langkah yang baik dan mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk membantu menaikkan kesadaran dan niat para peserta wajib pajak. Sepertinya sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. 23 baju putih milik Bu Tutu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.